Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazil katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita kembali belajar di Akademi Sekolah Ibu Alwais, belajar tahkim dan wirausaha. Di sini akan kita bacakan pertanyaan dari ibu-ibu, yaitu pertanyaannya: sekarang banyak anak perempuan yang di luar rumah atau keluar rumah tanpa menutup. Seharusnya dengan tegas untuk mengingatkan. Apalagi kedua orang tua besok akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana solusi orang tua agar anak mudah untuk menasihatinya? Ibu-ibu yang Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang memprihatinkan ketika kita melihat di jalan, di pasar, di swalayan, kebanyakan perempuan memamerkan auratnya. Dia tidak menutup auratnya, atau mungkin bahkan memakai jilbab, atau mungkin memakai kudung, itu pun masih memamerkan auratnya. Karena meskipun ditutup, akan tapi masih menunjukkan bentuknya. Itu sebenarnya masih sama saja. Kan tapi lalu bagaimana sikap orang tua untuk menanamkan kepada anak agar anak-anak kita itu bisa memakai jilbab atau menutup auratnya? Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak kita mau mengenakan jilbab atau paling tidak menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia akan lebih terjaga daripada dia membuka auratnya. Yang pertama yang harus dilakukan orang tua agar anak-anak kita mau menutup auratnya adalah kita memberikan pemahaman kepada mereka. Berikan pemahaman kepada anak tentang menutup aurat sebagai seorang perempuan solehah secara perlahan. Jadi berikan pemahaman kepada mereka, pahamkan kepada anak. Kalau terlihat A, B, C, D dan seterusnya, itu akan menjadikan bahaya pada dirinya. Karena kita tidak tahu kejahatan itu datang dari mana. Sehingga kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita, dan kita berikan motivasi, ceritakan kisah-kisah motivasi Islam dalam keutamaan berhijab. Sehingga demikian ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka, maka jangan terus kita berharap anak kita langsung bisa pahami. Tapi kita harus laksanakan di langkah yang berikutnya. Apa langkah yang berikutnya? Adalah kita kenalkan bagaimana pakaian muslimah. Kita kenalkan bagaimana memakai jilbab yang benar, menutup aurat yang benar. Itu adalah tugasnya seorang ibu. Ketika kita menginginkan anak-anak kita untuk berhijab, yaitu kita kenalkan mereka bagaimana memakai pakaian yang benar, bagaimana apa saja yang ditutup, yang biar tidak kelihatan oleh lelaki-laki jalanan, yang tidak bisa dilihatnya dengan bebas dan seterusnya. Maka orang tua harus mengenalkan kepadanya pakaian muslimah, pakaian yang benar itu bagaimana. Kalaupun dia sudah pakai kudung, akan tapi masih pakai baju ketat, celana ketat dan seterusnya, itu tidak ada maknanya di situ. Akan tapi ketika dia sudah menutupnya dengan pakaian longgar, jilbab yang besar, maka itu akan lebih terjaga dan itu akan lebih mahal harganya daripada sesuatu yang mudah dilihat oleh kebanyakan orang. Maka dari situ kita harus kenalkan kepada mereka. Awalnya memang sulit untuk membiasakan mereka berhijab. Akan tapi langkah awal dengan kita memperkenalkan pakaian-pakaian muslimah, yaitu memakai baju lengan panjang, jilbab yang panjang, kita juga harus senantiasa memberikan kepada anak. Karena anak itu cenderung lebih suka sesuatu yang modis. Maka selain kita kenalkan kepada mereka pakaian yang besar, longgar, jilbab yang panjang, maka kita paling tidak mengarahkan anak untuk menyukai warna-warna yang ia sukai. Kita turuti warna apa. Misalkan anak masih suka dengan warna yang agak cerah, maka yaudah kita dukung dia di warna itu, akan tapi kita berikan bentuk yang besar, yang longgar, yang menutup auratnya.
Kan tapi kalau kita langsung kekang, nak kamu harus pakai yang hitam, nak kamu harus pakai yang gelap, dan seterusnya, anak akan merasa antipati dengan menutup aurat dengan jilbab-jilbab yang seperti itu. Karena di masa-masa fase remaja itu adalah fase mereka untuk, dalam arti caper, mereka masih cari perhatian. Makanya dari situ kita ajarkan di situ dengan pelan-pelan kita rubah. Jadi ada waktu-waktu dan tingkat-tingkatan agar anak kita memang benar-benar secara muncul dari hatinya untuk merubah dirinya dari dia tidak menutup auratnya dan sampai dia bisa menutup auratnya secara sempurna. Dan kemudian setelah itu kita juga berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Kamu sayang sama bapak enggak? Kalau kamu sayang sama bapak, bapak itu sudah kerja seharian, bapak sudah lelah, bapak sudah capek. Masa kamu masih membuka auratmu? Kita kasih pemahaman sehelai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu akan menyeret selangkah seorang laki-laki, yaitu ayahnya, menuju ke neraka. Lalu bagaimana yang anak kita setiap hari tidak pakai jilbab keluar rumah? Dia waktunya lama di luar rumah, seharian di luar rumah tidak pakai jilbab. Apa tidak sama saja memasukkan ayahnya menuju ke dalam neraka? Maka kita berikan pemahaman-pemahaman dengan nalar yang bisa dipahami anak. Gue sayang bapak enggak? Kalau kamu sayang bapak, yaudah kamu pakai jilbab. Kalau kamu enggak sayang bapak, berarti kamu pengen bapak masuk neraka. Kita berikan pemahaman-pemahaman yang demikian sehingga anak nanti akan berpikir. Mungkin tidak seketika itu, mungkin bisa jadi ketika dia sedang berjalan sendiri, atau mungkin saat dia sedang merenung sendiri, atau mungkin setiap ada masalah dan lain sebagainya. Bisa saja hidayah itu akan masuk dari situ. Sehingga dengan tiba-tiba, dengan sukarela anak kita akan memakai jilbab. Kemudian yang ketiga, setelah kita memberikan pemahaman, adalah kita harus memberikan contoh. Itu adalah tugas ibu. Tugas ibu harus memberikan contoh. Kita pengen anaknya jilbaban, akan tapi ibunya ketika keluar rumah tidak jilbaban. Sama saja. Makanya ketika kita berharap anak kita itu pakai jilbab, maka seorang ibu pun keluar rumah juga harus memakai jilbab. Menginginkan anaknya ketika keluar rumah sederhana. Akan tapi ibunya ketika keluar rumah pun dandannya luar biasa. Itu juga sama saja. Makanya kita harus bersinergi di situ. Ibu-ibu harus bisa memberikan teladan yang baik kepada putrinya. Keluar rumah, menutup auratnya, menutup dengan jilbab yang besar, memakai pakaian-pakaian longgar. Dengan kita memberikan contoh-contoh yang baik, maka insya Allah anak kita pun juga akan mengikuti diri kita. Kadang bisa jadi hidayah itu munculnya dari rasa malu. Kita sebagai seorang ibu sudah pakai jilbab besar, sudah pakai pakaian longgar, nyuruh anaknya ngantar kita ke pasar misalkan. Mungkin pertama dia akan pede dengan pakaian-pakaian ketatnya. Akan tapi lama-lama dia akan berpikir, duh, sing tak antar kia pakaiannya kayak gini, masa aku berpakaian seperti ini. Semakin dia akan beranjak dewasa, dia akan bisa berpikir di situ. Dengan kita memberikan teladan yang baik, maka insya Allah anak kita akan bisa mengikuti kita, mengikuti apa yang kita lakukan. Demikian. Maka silahkan ibu itu bisa menjadi sosok yang bisa dicontoh anaknya. Makanya kita harus mempengaruhinya dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian yang keempat adalah kita memberikan lingkungan yang baik. Kita harus memberikan atau mengontrol lingkungan anak perempuan kita. Siapa teman bergaulnya? Itu yang paling penting. Karena pergaulan itu benar-benar mudah untuk membawa arus baik buruknya anak kita. Sehingga kita harus benar-benar mencari lingkungan dan tempat-tempat yang kondusif sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk suka memakai jilbab. Dan yang terakhir adalah kita memberikan motivasi dan pujian. Setelah anak kita mencontoh kita, anak kita sudah mau memakai jilbab, menutup auratnya, maka tugas seorang ibu adalah memberikan motivasi. Nah, kamu lebih cantik ternyata ketika pakai jilbab. Jangan cuek, anak kita wis gelem nganggo jilbab, kita cuma cuek-cuek saja. Karepmu alhamdulillah wis nganggo jilbab. Jangan seperti itu. Akan tapi seorang ibu harus benar-benar memberikan motivasi. Masya Allah, nah, kamu pakai jilbab itu terlihat cantik, terlihat anggun. Terus berikan motivasi. Karena seorang perempuan itu dia tumbuhnya dengan pujian.
Ibu-ibu sendiri kalau dipuji suami mesti senyum-senyum kan itu. Makanya anak kita ketika sudah pakai jilbab, ya udah berikan motivasi, berikan pujian, maka nantinya dia akan lebih mengena di dalam hatinya, sehingga dia nanti dengan keikhlasan dan sukarela setiap keluar rumah dia akan memakai jilbabnya. Bisa dicoba ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin ini yang kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.